Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amorita Ifa Akila dengan NIM 2109111332 akan menjelaskan tentang kasus sengketa di Sumatera Selatan. Dengan judul Proses Penyelesaian Sengketa Tanah dan Bentuk Institusi Berkenaan dengan Sengketa Atas Penggunaan Tanah pada Areal Pemukiman Multietnis di Sumatera Selatan, Mas Baba Gasing menguraikan dalam makalahnya antara lain sebagai berikut. Kerja lapangan ini beriang suing selama 3 bulan pada tahun 1988 di area pemukiman transmigrasi air Sugihan, air Saleh, air Upang, air Musi, dan air Telang. Di area yang luasnya 150 hektar itu ditempati 44.000 kepala keluarga transmigrasi yang berasal dari Jawa dan Bali. Di tempat yang sama berdiam pula sekitar 50-70 ribu penduduk setempat dan pendapat spontan dari Bugis, Sulawesi Selatan. Di samping itu ada pula tempat pemukiman baru di Pulau Rimau dan Karang Agung yang terletak di sebelah barat delta air Banyuasin, air Calik, dan air Langlang. Kerja lapangan ini dititik beratkan pada lokasi di Sungsang dan Makarti, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih karena sangat memungkinkan ketiga etnik tersebut saling berinteraksi terutama pada penggunaan tanah. Jadi ada 3 lokasi penelitian, yaitu yang pertama ada karena lokasi Sungsang merupakan tempat responden yang mewakili penduduk setempat dan pendapat spontan orang-orang Bugis. Yang kedua, lokasi Makarti karena merupakan tempat responden yang mewakili penduduk transmigrasi dan sebagian orang Bugis. Yang ketiga, karena lokasi Sokayu merupakan tempat responden para pejabat pemerintah formal dari pengadilan negeri, instansi transmigrasi, agraria, pemerintah daerah, kecamatan, dan beberapa pejabat mantan pasira kepala marga yang sudah pensiun. Akibat-akibat yang serba kompleks sifatnya dan sangat potensial jadinya inter-ethnic conflicts mengenai penggunaan TAR sebagai akibat adanya interaksi, maka di satu pihak dapat konflik sedangkan di pihak yang lain justru menimbulkan kerjasama yang balik. Ada 3 hal yang menjadi permasalahan. Yang pertama ada permasalahan bagaimana memahami kelompok etnik yang berbeda dan struktur sosialnya beragam di tempat kediaman yang sama. Yang kedua, permasalahan yang menyangkut bagaimana kelompok etnik saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lainnya. Jika timbul sengketa, bagaimana menyelesaikan dan institusi mana yang akan mereka gunakan. Yang ketiga, permasalahan yang menyangkut peraturan-peraturan pemerintah mengenai penggunaan atau pengolahan tanah serta institusi-institusi yang menanganinya. Yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya tumpang tindih akibat terlibatnya beberapa instansi dalam hal penanganan tanah atau area pemukiman transmigrasi. Dengan kata lain, penanganan yang tidak tuntas sangat berpotensial menimbulkan ketegangan baik antara sesama warga masyarakat maupun antara keluarga masyarakatan dengan pihak pemerintah. Selanjutnya ada penemuan-penemuan yang menonjol di lapangan. Yang pertama, bahwa interaksi yang terjadi pada ketiga etnik tersebut cukup positif, walaupun pada awalnya dirasakan adanya ketegangan di antara mereka. Konflik pernah terjadi tetapi dapat diatasi. Yang kedua, bahwa interaksi yang cukup menonjol di lokasi pasang surut ini adalah di bidang aktivitas pertanian seperti saling tukar-menukar informasi dalam teknik bertani, saling membantu dalam mengerjakan atau membersihkan sawah atau ladang mereka, juga ketika panen mereka saling membantu, tetapi ada juga yang sebagai buruh tani. Yang ketiga, bahwa di bidang aktivitas lainnya ada kecenderungan terjadinya aliansi atau persekutuan antara petani transmigrasi, terutama orang Jawa dengan penduduk setempat. Di bidang pertanian tidak dapat nampak adanya aliansi yang menonjol di antara ketiga etnik. Yang keempat, bahwa dalam hal menyangkut sengketa tanah, masalah batas tanah atau penyerobotan cenderung diselesaikan sendiri oleh para pihak melalui ketua-ketua kelompok mereka atau diselesaikan pada tingkat musyawarah desa atau kecamatan saja. Pada tingkat penyelesaian perdamaian itu biasanya merupakan ganti rugi atau penggantian tanah. Mereka sangat jarang sekali menempuh upaya melalui lembaga pengadilan negara. Ada beberapa faktor yang cukup mempengaruhinya seperti faktor jarak, faktor nilai tanah di lokasi yang relatif, faktor biaya pengadilan yang tinggi, dan nilai sengketa. Yang terakhir karena faktor kebutuhan hukum nampaknya belum ada yang utama. Selanjutnya yang kelima, bahwa pada umumnya area tanah yang digarap di beberapa lokasi terpencil belum tersentuh oleh instansi-instansi formal yang secara langsung berkaitan dengan pertanahan konsekuensi dari fungsi tanah jika nilai ekonomi fungsi sosialnya akan kabur.
Yang keenam, bahwa nampaknya ada kecenderungan besar di lokasi terpencil ini di dalam parit-parit sejenis pola perkampungan terjadinya transaksi-transaksi tanah, kebun, sawah yang mudah dilakukan di bawah tangan sehingga akibatnya kelak dapat menimbulkan masalah-masalah hukum yang serius di kemudian hari. Yang ketujuh, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan status tanah ketika pemerintah marga masih ada, misalnya izin penggarapan tanah yang pernah dikeluarkan oleh Pasirah atau kepala marga, sekarang institusi ini sudah dihapuskan. Yang terakhir, bahwa kebijaksanaan pemerintah mengenai area pemukiman transmigrasi pada tahap awal program ini dilaksanakan pada kecenderungan kebijaksanaan yang ditempuh banyak ditentukan dari atas tanpa diadakan pengecekan yang akurat di lapangan, studi yang memadai di lokasi. Sehingga logis jika terjadinya ketegangan atau konflik pada akhirnya menjurus ke sengketa, baik itu terjadi antar sesama warga masyarakat di satu pihak maupun warga masyarakat dengan pemerintahan di pihak lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.